Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi, yaitu ayah beliau adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. al-Muhammadiyyu fi haqa'iqihi, beliau adalah seorang yang Muhammad sejati di dalam sifat, di dalam hakikatnya. al-thabitul qadam fi husni mutaba'atihi, tegak dalam kakinya di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. mujtama' asrar aslafihi min warathatin nabiy wa itratihi, Sehingga terpadukan pada diri beliau rahasia-rahasia kewalian dari para salafnya dan para pewaris mereka, pewaris Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi karomahnya sangat banyak, baik karomah yang zahirah, yang seperti itu tadi, bisa berada di dua lokasi ya, di waktu yang sama, tapi ada di dua lokasi. Orang melihat beliau ziarah di Madinah, ya, ziarah pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau ada di kota Sewon bersama murid dan keluarganya. Ini karomah. Tapi karomah Habib Ali Habsyi yang paling saya sukai dari banyak hal, diantaranya adalah di mana beliau istiqomah ibadah, ya, istiqomah ibadah. Contoh adalah sholat tarawih. Beliau menjadi imam sholat tarawih, setiap kali tarawih 10 juz, ya, 20 rakaat 10 juz, sehingga dalam 3 hari itu khatam Al-Quran. Sehingga kalau Ramadannya 30 hari, maka beliau khatam 10 kali dalam sholat tarawih. Mungkin kita bisa mengatakan di negara kita, di Indonesia, ada satu wilayah, satu pesantren yang sekali tarawih khatam Al-Quran, ya, sekali tarawih khatam Al-Quran. Kalau orang itu tarawih bersama murid-muridnya, ada seorang imam tarawih bersama murid-muridnya khatam Al-Quran, luar biasa. Tapi itu biasa, ya, karena yang datang semua orang yang cinta Al-Quran, orang yang pengen mendengarkan bacaan Al-Quran, orang yang memang pengen ibadah. Tapi kalau ada satu imam, dia baca 10 juz, satu kampung yang orangnya awam, orangnya macam-macam, semuanya pengen ikut dan semuanya senang, ini berarti imamnya luar biasa. Ya, yang ikut biasa-biasa saja, tapi imamnya luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada Habib Ali Habsyi. Ketika beliau menjadi imam, di belakangnya makmum ini orang awam, beraneka ragam kepentingannya, 10 juz nggak ada yang bergerak, semuanya ikut sampai selesai. Nah, kenapa bisa seperti itu? Terbius oleh kekhusyuan Habib Ali ketika sholat, terbius oleh kemerduan suara beliau ketika membaca Al-Quran, sehingga diceritakan para makmum itu nggak ada yang sholatnya lurus kepalanya, kepalanya agak maju sedikit, karena makmum-makmumnya meneteskan air mata menangis setiap kali sholat mendengarkan bacaan Al-Quran Habib Ali, menangis ya. Kalau itu berlangsung terus dalam keadaan kepalanya tegak gitu ya, air mata akan mengalir ke dada, kena angin nih kalau 30 hari ya bisa jadi sesuatu. Makanya dibiarkan air matanya itu jatuh langsung ke lantai, yang lantainya adalah tanah. Nah, ini istiqomah dalam ibadah semacam ini, dia adalah sebuah karomah yang luar biasa. Mungkin hal yang paling istimewa menurut kita adalah betapa banyak di zaman Habib Ali itu orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Nabi menyampaikan kepada orang tersebut bahwasanya yang paling dicintai oleh Nabi di zaman itu adalah putra beliau Ali bin Muhammad al-Habsyi. Itu merupakan satu karomah Habib Ali yang sangat nyata, dan itu terjadi dalam banyak hal, bukan cuma orang yang ada di sekitar Sewon tempat kota beliau tinggal, namun juga orang yang datang dari daerah-daerah yang jauh. Ya, tidak mungkin semuanya itu rekayasa untuk sekedar pencitraan, jauh daripada itu semuanya. Kemudian yang fenomenal diantaranya Habib Ali Habsyi punya majelis maulid tahunan. Seperti di negara kita kan ada, kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, bulan maulid, ada orang-orang atau majelis-majelis atau pondok-pondok yang buat acara peringatan maulid Nabi, ya, setahun sekali. Kita tahu tiap malam Jumat ada maulid, ya. Ada yang orang buat maulid hari Minggu, hari Ahad, ya, hari Senin, macam-macam, hari Kamis. Tapi acara tahunan itu jadi istimewa, karena biasanya orang-orang dari berbagai kota akan datang. Di Hadramut di masa itu, 150 tahun sampai 100 tahun yang lalu, adalah suatu wilayah yang terpencil, yang belum tersentuh, ya, belum tersentuh. Mendatangkan 15 orang ke Hadramut itu nggak mudah. Atau ada 15 orang secara berkelompok mau datang ke sana, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Transportasinya yang masih naik kuda, naik keledai, naik onta,
Ya, kita belum kenal namanya handphone, belum kenal WhatsApp, apalagi IG, Facebook, YouTube, medsos nggak ada. Yang ada dari lisan ke lisan, dari lisan ke lisan. Semuanya masih sifatnya surat, belum dikirim telegram, titip, ya, nggak ada kantor posnya ya. Nanti titip kasihkan ke sana. Tapi di acara Maulid Habib Ali Habsyi yang setahun sekali itu datang 50.000 orang dari berbagai kota dan negara, sukarela, tanpa adanya iklan, tanpa adanya tim khusus untuk melakukan publikasi. 50.000 orang itu datang dengan sukarela dan dengan senang. Nah, di mana karomahnya? Yaitu bagaimana bisa mendatangkan 50.000 orang dari berbagai wilayah ya ke suatu tempat yang terpencil dan tidak tersentuh di zaman itu. Ini adalah suatu karomah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, 50.000 orang ini datang kan naik kendaraan. Ada yang datang dengan jalan kaki, tapi mayoritas naik kendaraan. Kemudian mereka butuh tempat tinggal. Mau tinggal di mana? Nggak ada hotel. Ya, nggak ada hotel, nggak ada penginapan. Ya, losmen nggak ada. Kalau nggak ada hotel, mungkin ada losmen, nggak ada penginapan. Yang ada rumah warga. Bagaimana warga satu kota kedatangan 50.000 orang, semuanya bahagia. Kemudian semuanya mengatakan, biar tamu-tamu ini menginap di rumah kami. Diumumkan ya, rumah kami terima tamu, rumah kami terima tamu, rumah kami terima tamu. Gratis, nggak bayar nih. Tamunya bermalam di sana. Itu suatu karomah bagaimana bisa membuat satu kota cinta. Ya, satu kota cinta bila khilaf. Ya, nggak ada khilaf. Semuanya sepakat. Saya suka sama Habib Ali Habsyi dan saya akan jamu tamu-tamunya Habib Ali Habsyi. Nah, kemudian Habib Ali Habsyi melakukan hal yang luar biasa. Nggak membuat susah masyarakat. Maka beliau menjamin siapapun rumahnya yang kedatangan tamu, maka seluruh makanan tamu dan kendaraannya saya jamin. Beliau kirimkan makanan dari rumah beliau ke rumah-rumah warga untuk manusianya dan juga untuk hewan tunggangannya. Nah, bagaimana bisa mengumpulkan makanan untuk hewan tunggangan yang lebih dari 10.000, lebih dari 20.000 hewan tunggangan ini? Itu kalau ada kuda bisa kita bayangkan kota Sewon jadi seperti peternakan kuda yang besarnya luar biasa. Cari pakannya tuh, cari makannya dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan makan kendaraannya sangat banyak, tidak mudah. Ini suatu karomah. Bagaimana beliau punya tim, ya, punya tim volunteer ya, relawan yang kerjanya sangat handal tanpa ada briefing, tanpa terorganisasi ya, tanpa dikumpulkan kemudian didata tim A bagian sana, tim B bagian sana, semua bekerja ya tanpa ada komando, dengan sukarela tapi bagus ya, dengan sukarela tapi semuanya terorganisir. Nah, ini siapa yang mengorganisir relawan-relawan ini? Siapa itu? Nah, itulah karomah yang sejati. Semua karomahnya adalah dalam menjamu tamu, menyenangkan orang, menghibur, menimbulkan kesenangan ya di hati masyarakat. Adalah karomah yang luar biasa. Habib Ali itu ketika kecil, sebagaimana layaknya anak seusia beliau, itu banyak menghabiskan waktunya untuk ada di masjid. Di masjid kan anak-anak ya ibadah, tapi kadang juga ada main-main kecil-kecil lah biasa begitu. Itu beliau kalau berangkat masjid kan pakai pakaian jubah. Nah, sama beliau ketika itu jubahnya diletakkan di tiang. Jadi tiang masjid itu dulu kayak ada buat untuk menggantungkan jubah begitu. Jubah digantungkan di tiang. Beliau pulang tanpa mengambil jubah yang beliau gantungkan tersebut. Akhirnya beliau kembali lagi ke masjid. Ketika itu beliau menuju ke tiang tempat beliau meletakkan jubahnya. Ternyata dari tiang itu terbuka, muncul sosok yang penuh dengan cahaya. Sosok tersebut mengatakan, "Hai Ali, jubahnya Ana simpankan buat kamu." Hebatnya Habib Ali nggak merasa takut, nggak merasa apapun juga. Diambil jubahnya, dipakai sampai di rumah, sampai di luar masjid. Kan ke masjidnya jalan ditemenin sama ibunya, cerita sama ibunya, "Saya barusan berjumpa dengan sesosok cahaya begini-begini dan lain sebagainya." Bu nanya, "Takut gak?" Kata Habib Ali, enggak takut. Tapi semoga Allah meneguhkan hatimu." Itu merupakan salah satu hal yang menunjukkan karamahnya Habib Ali atau isyarah kewalian beliau sejak beliau kecil. Suatu hari kota Hadramut nih ya, provinsi Hadramut mengalami paceklik yang cukup panjang selama 3 bulan. Ada satu desa atau mungkin lebih dari satu desa yang masyarakatnya kehabisan makanan, ya. Makanan pokok tidak ada. Maka mereka harus ke kota. Kota terdekat adalah kota Sewon.
Nah, mereka ini semua satu desa dikatakan oleh masyarakat tempatnya Habib Ali Habsyi. Kamu tempatnya Habib Ali Habsyi. Bayangkan kalau kita tinggal di satu kota, begitu ada masalah, orang satu kota ngomong kamu tinggal di sana, beres masalahmu. Kamu tinggal di sana, beres masalahmu. Kira-kira kita bermasalah nggak itu? Aduh, jangan dikirim ke sini semua. Nah, ini kebanyakan yang dikirim. Kalau kita begitu, Habib Ali Habsyi welcome. Semua suruh ke sini. Sehingga dari berbagai desa itu kumpul di pondoknya Habib Ali, di rumah Habib Ali, ditampung dan semuanya dikasih makan zahiran wa batinan. Makan yang zahir dikasih, makan ilmu juga dikasih. Beliau berkata kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, alhamdulillah kita nggak perlu capek-capek ke sana, kita nggak perlu capek-capek ke rumah mereka. Allah sudah datangkan mereka ke sini. Tugas kita menjamu zahiran wa batinan. Sudut pandang yang indah dari seorang ahlillah. Nah, inilah kelebihan Habib Ali Al-Habsyi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلع على أوليائه خلع إنعامه فهم بذلك له حامدون واختصهم بمحبته وأقامهم في خدمته فهم على صلاتهم دائمون ودعاهم إلى حضرته وأظهر فيها مراتبهم فالسابقون السابقون أولئك المقربون وفتح لهم أبواب حضرته ورفع عن قلوبهم حجاب بعده فهم بين يديه متأدبون ولطفهم بوده وأمنهم من إعراضه وصده على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونور بصائرهم بفضله وطهر سرائرهم وأطلعهم على السر المصون وصانهم عن الأغيار وسترهم عن أعين الفجار لأنهم عرائس ولا يرى العرائس المجرمون ولا يرى العرائس المجرمون. Keringkasannya wali-wali itu siapa aja walinya, bini-bini laki-laki apa aja derajatnya, seperti penginten bini-bini angbat tutup kada boleh artinya melihat kecuali orang nang kada berdosa. Namun orang nang niatan jahat kada melihat akan wali tadi. Sebabnya betutup, model bini-bini coba tutup. Tapi lamun ahlinya juga bukakannya jemuhnya. Ini memang ahlinya, memang lakinya juga, nah, iya kan? Atau bubuhannya juga sama tipe binian bisa bukakan aja mukanya. Bangsa orang lain kada tahu, lawannya itu wali kada tahu. فسبحان من قرب أقواما واصطفاهم لخدمته فهم على بابهم لا يبرحون وسبحان من جعلهم نجوما في سماء الولاية وجعل أهل الأرض بهم يهتدون وسبحان من أباحهم حضرة قربه والمنكرون عليهم عنها مبعدون. Orang nang kada percaya non wali maka kada dapat syafaatnya dunia akhirat. Jangan syafaat baparak aja kada hakun. Nang asalnya baelang tiap hari, wayah ini seminggu setahun sekalipun kada menjanguk lagi. Karena sudah mubadun, memang Tuhan mengusir. Fal awliya fi jannatil qurbi mutanaimun. Wali-wali itu sebelum masuk surga sudah masuk surga, artinya nikmat terus. Wal munkirun fi naril tardi wal bu'di mu'adzabun. Orang nang mengingkarakan wali walau nang kaya apa keadaan hidupnya senangnya tetap aja inya itu mu'adzabun seperti kena siksa. Kada datangnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan syahida bihal muqinun wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nurul makhzun wa sirrul masun. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Amma ba'du fa hadhihi نبذة من مناقب الإمام والخليفة الكبرى لخير الأنام الإنسان الكامل والوسيل
الواصل الموصل العارف الرباني الحبيب علي الحبشي، وهو ابن محمد ابن حسين ابن عبد الله ابن شيخ ابن عبد الله ابن محمد ابن حسين ابن أحمد ابن محمد ابن علوي ابن أبي بكر الحبشي، أول الملقب بالحبشي، ابن علي بن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن ابن علي بن محمد الفقيه المقدم ابن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي خلع Qasam. Nah, ini Ali Khalaq Qasam setiap membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh mendengar jawaban Nabi dengan kata-kata Nabi wa alaikassalam ya Syekh Ali. Inilah Habib Ali Khalaq Qasam, abahnya Habib Muhammad Said Mirbab, Ibni Alwi, Ibni Muhammad, Ibni Alwi, Ibni Ubaidillah. Alwi inilah yang awal-awal ditanam diterim, yang awal-awal ditanam diterim dari zuriat Rasulullah. Ibni Ubaidillah. Nah, Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir nang umpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaysiyah, lalu di Hadramut. Husaysiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan sampai di Hadramut meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi. Maka inilah nang ditarim. Maka nah Alwi ini anak matinya ditarim, matinya ditarim Alwi. Nah Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada dzurriyyat Rasulullah. Ia disuruh disebut Al-Ba'alawi. Adapun awalnya Ahmad al-Muhajir ilallah ini adalah Habib Muhammad bin Sulaiman. Nah, Habib Muhammad bin Sulaiman setelah datang ke Yaman, maka sidin beribadat di satu goha. Ngarannya gohanya itu adalah kampungnya ngarannya Murawa'ah. Nah itu Murawa'ah. Dan di situ tinggal Muhammad bin Sulaiman. Nah, maka Muhammad bin Sulaiman ini kawin di sana, lalu beranak bercucu. Nah, inilah Muhammad bin Sulaiman nang di Murawa'ah, nang melahirkan daripada zuriat Nabi nang bangaran Al-Ahdal. Jadi nang asal dingarani Al-Ahdal Muhammad ini bin Sulaiman. Dan Muhammad bin Sulaiman ini lawan Ahmad al-Muhajir bersepupu, anak oleh Marina. Jadi inilah Jaddul Ahdaliyin di Murawa'ah, anaknya di Yaman juga, tapi belum Hadramut lagi, belum di Murawa'ah situ anaknya ini. Nah zuriatnya Ahdal ini sini. Lima sunniyah bil Ahdal. Kenapa jadi digelari Al-Ahdal? Zuriatnya Muhammad SAW li'annahum ala Allah dan karena orangnya ini menunjuki ma'rifat kepada Allah. Jadi sunniyah Ahdal bil Ahdal li'annahum ala Allah dan bin Ahmad al-Muhajir ilallah, bin Isa, bin Muhammad, bin Alawi, bin Imam Ja'far Sadiq, bin Muhammad al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Sayyidina Imam Hussein, bin Fatimah Zahra al-Batul, binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wulida radhiyallahu anhu bi baldati Qasam Habib Ali يوم الجمعة ل24 مضت من شوال سنة 59 و200 وألف من الهجرة، ونشأ في حجر والدته العابدة القانتة الشريفة علوية بنت الحبيب حسين بن أحمد الجفري. Jadi Habib Ali sahibul Maulid ini dipimpin Ummah Sidin karena Abah Sidin di Mekah. Jadi terpisah loh Abah Sidin di Mekah,
abahnya di Makkah. Umar Sidin di mana? Di Gazam tadi. Jadi Sidin dipimpin oleh Umar. Umar Sidin siapa? Syarifah Alawiyah bintil Habib Hussein bin Ahmad Al-Jufri. Lalu wa qara al-Quran al-Karim ala al-muallim as-salih Abdul Hamid bin Sa'idan Ubuddih. Ini guru Sidin. Jadi mulai dari halus Habib Ali itu Quran yang diutamakan menghafal. Wa umruhu iddaka 8 sinin. Sidin hafal Quran umur 8 tahun. Wa waliduhu al-Habib Muhammad muzawirun bi Makkah al-Mukarramah. Abah Sidin Habib Muhammad tinggal di Mekah. Jadi Uman yang maharagu. Cuma Uman ini menyerahkan lawan guru Abdul Hamid bin Sa'idan. Ini menghafal Quran. Hafal umur 8 tahun. Fakataba ilaihi waliduhu wa amara bi an yata'awwala min Gazam ila Simun. Jadi Abah Sidin mulai Makkah ngirim surat supaya Habib Ali jangan di Gazam lagi tinggal alih ke Simun. Kalau masih di Gazam itu Masya Allah sumurnya aja 100 meter hanya oleh banyak. Pada kawam ambil kecuali dengan memakai hemat. Kalau di Siwon Masya Allah seperti Martapura, nyaman banyak Siwon. Jadi ujar Abah Sidin pindahnya Ali ke Siwon sudah. Lakin ba'da'an Rasul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi jangan dulu pindah ke Siwon kecuali sesudah berziarah dulu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Situ dulu ziarah. Ujar Abah Sidin dalam surat itu tujuannya kepada Sidin, pada Habib Ali. Habib Alinya umur 8 tahun sudah hafal Quran. Datang surat Abah menyuruh pindah ke Siwon. Wa yatlubu minhu shalihat du'a. Ujar Abah datang kayak Habib Abdullah bin Husain, ada papa minta doa benar aja, minta doanya aja. Karena apa? Li'annahu sayyidhu walidihi. Karena Habib Abdullah bin Husain ini adalah peguruan oleh Abah Sidin, Abah Habib Ali. Lalu Habib Ali famtatala amra walidihi, mau wazara syekh walidihi al-madhkur fafariha bihi al-Habib Abdullah wa hatta nadharu alaihi wa basyarahu basyairah azimah daharat alaihi thamaratuha. Setelah datang ke situ terdapat lalu ada sing pajahan matanya Habib Abdullah bin Husain. Kayak Habib Ali ini kasih pajahan mata. Dan Habib Abdullah bin Husain selalu menyambut dengan pujian-pujian terhadap Habib Ali ini. Qala al-Habib Abdullah dan Habib Muhammad Al-Habsyi. Ujar Habib Abdullah bin Husain berkirim surat lawan Habib Muhammad Al-Habsyi, Abah Habib Ali. Ya Muhammad, la tahtam bi tarbiyati auladi, fa alayya tarbiyatuhum. Ujar siapa? Habib Abdullah, peguruan abahnya Habib Ali. Muhammad, Habib abahnya Habib Ali. Ikam jangan sakit hati mikirkan anak-anak ikam. Semua anak ikam sudah menjadi muridku. Ujar Habib Abdullah. Yakni haitsul batin, artinya murid ruhani. Ini kita bisa guru itu kalau perlu tahu dulu. Kita ini tahu jalan aja. Siapa guru kita yang semestinya mursyid kita, kada perlu tahu kita. Kada perlu tahu lawan pilot itu, kada perlu tahu. Pokoknya masuk dalam apa? Pesawat habis pilotnya sepa, kada perlu. Sidin tahu lawan kita habis. Sebab ada catatan nama kita di buku apa? Pesawat tadi. ثم أقام الحبيب علي بسيبون مدة أخذ فيها عن الحبيب عبد الرحمن bin Ali. Kemudian Habib Ali tinggal di Siwon menuntut ilmu oleh Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar As-Saggab. Pertama guru Sidin di Siwon, umur 8 tahun. Nomor 2 guru Sidin ada Habib Muhsin bin Alwi bin Saggab As-Saggab juga 2.
akhdan tamman qiraatan wa ilbasan. Artinya bukan hanya membaca aja, sampai ijazah pakaian pun diberi. Wa kana al-Habib Muhsin As-Sagaf kathir as-sana' mustashiran bima ya'ulu li amruh. Wa kana idza ra'a al-Habib Ali yaqul in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi. Wa rubbama yaqul wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Itu setiap kali Habib Ali dilihat oleh Habib Muhsin As-Sagaf guru sidin, lahatan Habib Ali umur 8 tahun, guru sidin nambangaran Habib Muhsin As-Sagaf ini mesti membaca 2 ayat. In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi dan wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Ini ringkasnya bahwa Habib Ali ini penuh dengan kenyamanan dan Habib Ali menjadi imam dan mawaris Rasulullah. Kama annahu kathiran ma yaqul ba'da dhuhuri sya'n al-Habib Ali jazallahu 'ala al-habsi 'anna khairan 'ala hifdhihi li awladina, yani bi dhabti awqatihim irbat 'ala talabil ilm. Senang benar, artinya siapa? Habib Muhsin ini melihat mendengar riwayat Habib Ali bahwa Habib Ali ini sudah bisi murid banyak benar. Imam Sidir. Summa talaqahu waliduhu ila al-haramain asy-syarifin, datang pulang surat yang kedua dari Abah. Nah, artinya ikam datangi kai di Madinah dan ikam bahaji surat haji. Mudahan yang belum haji nih, barakat Habib Ali lah, mudah-mudahan suratan. Wahina wasal syahar, sampai di satu tempat ngarannya Syahar, itu satu kampung. Wa huwa sahilul bahri baina Uman wa Adan, antara Uman dan Adan ada situ Syahar ngarannya. Nah, sampai di sana Habib Ali, idhuwa bin nida min janibil wadi, ada suara di parak sungai. Wahunaka awalu cimai bisa Syekhil Qutub, sekalinya nambah suara tadi Habib Abu Bakar Qutub, yaitu bin Abdullah Al-Attas. Suara tadi di jurang itu ada goa, di goa situ Habib Abu Bakar. Rahatan jalan kendaraan Habib Ali di kiau dan Abu Bakar singgah. Nah, itulah awal sidin mendapat lawan guru sidin Abu Bakar bin Abdul Attas. Nah, itu ada kalau aja sidin itu nafajar wa min qutbil malal Attas Abu Bakrin akhadtul kas, ya kala wala hatli bihil asrar rabbi faj'alna minal akhyar. Guru sidin nih Abu Bakar Attas. Abu Bakar Attas, Masya Allah. Abu Bakar Attas ini bersandar di pohon kurma, kemudian datang Rasulullah SAW, lalu mengijazahkan semuanya macam-macam dalam Abu Bakar Attas. Datang bersandar di 3 pohon kurma, daun pohon kurmanya itu ada. Lah kena aja mau itu daun selanggaran kena, ada daun kurmanya. Daun kurma yang bakas disandari Habib Abu Bakar nang waktu sidin mendapat Rasulullah. Bakar Attas. Fakanat tilka lailatul qadar allati hiya khairun min alf syahr. Wa kana Habib Abu Bakar Attas yar'a fi alamil butun wallahu. Abu Bakar Attas ini mulai diparut Habib Ali sudah jadi murid dia. Wa qala lahu shifaan, ujar Habib Abu Bakar, ya Ali inni ar'aka wa anta fi sulbi abi. Ali, ikam tahu kan, aku ini menggembala ikam waktu masih di sulbi abah ikam, kalau aku menggembala ikam selesai. Ini wali yang mulai di sulbi Habib Ali ini. Ikam yang ada main-main, Habib Ali luar biasa nih, Ali Habsi. Wa kana Habib Ali faniyan fi syaikh Al-Habib Abu Bakar Attas. Habib Ali ini guru sidin banyak aja, tapi nang sidin ini masuk di dalam badan guru sidin Habib Abu Bakar Attas, masuk dalam situ. Artinya fana tuh di situ. Arti fana pada guru, ma raaitu syai'an illa wa raaitu syaikhi fihi.
Itu arti fana fisyah. Nah, apa jangan dilihat hingganya melihat pemburuan, itu arti fana fisyah. Fana fisyah ini akan menimbulkan fana fi Rasulillah. Fana fi Rasulillah menimbulkan fana fillah. Itu waqtul buyut min abwabiha. Walaqad sadaqal qail asy-syekh Abi Bakar Al-Attas wal murid Ka'ali Al-Habsyi wa illa fala. Jadi ngaran guru seperti Abu Bakar Al-Attas tadi, artinya memelihara bana lawan muridnya. Ngaran murid senantiasa memandang gurunya. Nah itu. Jadi dikata asy-syekh Abi Bakar Al-Attas wal murid Ka'ali Al-Habsyi wa illa fala. yakni min syartil murid an yakuna faniyan fi syekhihi wa illa fala. Nah itu fa iyakun az-zuwar qarrat uyunuhum bi zawrati qabril mustafa fahuwa dha indi. Ini qasidah. Jika orang-orang yang ziarah ke kubur Rasulullah bersenang-senang hati karena ziarah ke kubur Nabi, maka sebenarnya Nabi itu ada di rumah tuh. Ujar siapa? Ujar orang yang dipimpin Nabi. Karena orang yang jadi murid Nabi kada bisa melihat yang lain kecuali melihat Nabi. Sebab gurunya siapa? Artinya Panafi Ahmad atau Panafi Muhammad. Ada jalannya untuk masuk di situ, ada jalannya. Tuh ada kitabnya, bukan pandai-pandai aja, kan? Ada kitab gitu loh. Araru ahul tawafatan fi huraydatin tamuddu biha man ja'a yas'a ala qasbi wa kaifa wa fiha al-qutbu warithu sirri Abu Bakr al-masyhur fil ghawri wan najdi. Jadi artinya orang nangka Madinah itu tadi mendapat kubur Nabi, maka gantinya Nabi, kelahiran Nabi ada di Goa sini. Siapa? Abu Bakar atas. Nah, jadi peguruan kita itu khalifah Nabi dan zahirnya guru, hakikatnya Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, man jalasa aliman faka'annama jalasani, man safaha aliman faka'annama safahani. Ujar dalam kitab Kifatul Adiyah, idza jalasta fi majlisi syekhika lahim annahu majlisu Rasulillah. Ya lah. Nah itu. Qala al-Habib Ali wa hina ra'aitul Habib Abu Bakar Attas akhadha bima jami'i qalbi falazamtuhu muddata iqamati bisyahr hatta qala li inna fathaka la yakun illa birrasyafah. Ujar Habib Bakar Ali amanika hendak dapat futuh terbuka hijab, baca kitab Rasyafat. Kitab Rasyafat itu sekandel ini Rasyafat. Itu Rasyafat itu adalah syair, qasidah ini tasawuf halus ya. Oh ikam lamun hendak dapat futuh baca Rasyafat itu jalan ujar apa? Mengejar pemburuan sirine Habib Abu Bakar. Dasar berkitab juga ya. Yakni manzumatul Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih nama ngarangnya. Si Rasyafat tadi ngarang kitab. Faqara'tuha alaihi, aku baca, rupanya Habib Ali ini besar musuh kitab itu. Baca ya di hadapan Habib Abu Bakar di Goa tadi di tengah jalan ini, masyaallah. Nah, fakan al-amru kama qala, ujar Habib Ali, dasar bujur, artinya tabuka hijab. Maksud tabuka hijab ini melihat Rasulullah ya qadatan. Itu artinya. Nah, lalu summa tawajjaha al-Habib Ali ila al-Haramain wa aqama inda walidihi al-Habib Muhammad Habsyi sanatain. Tinggal sedang di Haramain sana 2 tahun. Bakar ubah lawan abah.
Adan nusufain, umrah dan haji sudah selesai. Wa tamatta'a bi ziyarati sayyidil kaunain, sudah ziarah ke Nabi. Wa akhadha an walidihi, silin belajar melawan abah ulang. Oh sampai lah belajar lawan abah nih sampai. Afdan taman habis, semuanya ilmu nang adalan abah tu habis, dilimpahkan. Wa akhadha aidan an Syekh Islam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini pengguruan Habib ini. Sesudah habis mengaji lawan abah, mengaji lawan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani. Ini turunan Sayyid Hasan. Silsilahnya ada di rumah. Wa Syekh Muhammad Sa'id. Nah ini guru Sidin, guru Habib Ali di Makkah juga. Ini orang masyayikh dia kata Sayyid kata, mau aja Habib Ali belajar lawan orang Jawa. Padahal mesti belajar lawan Habib gua tapi bukan sorong, mun kada bukan sorong anu apa ngarannya? Apa? Gengsi kagak. Summa sta'dana waridahu birruju' ila siwan minta izin lawan abah. Hendak boleh ke siwan bahaya pulang. Ujar abah fa'adina lahu. Aja hendak boleh ke siwan. Tapi wa huwa ghairu sakin bi firaqih. Asa anu jahatin tapi anak 2 tahunannya. Jadi berapa umur Habib Ali teh? 10 tahun. Ya kan? Balapan tambah 2. Nah ya boleh kasiwan hatta anna lamma ja'al Habib Abu Bakar atas ila Makkah saka ini makan amri walidi al-Habib Ali wa adam rawatil iqamah inda Makkah fabashara Abu Bakar bi amalin jasim nabi azim masalahul radhiyallahu anhu sampai Habib Muhammad Abbas waktu Habib Bakar atas ke Makkah singgah lewat Habib Muhammad Abu Bakar peguruan Habib Ali singgah kawannya apa abahnya Habib Ali, abahnya Habib Ali, Habib Muhammad ini mengesahkan Habib Ali. Artinya aku rasa apa tapi salon anak nah 2 tahunannya sampai di sini di Makkah nah. Apa jawabannya Habib Abu Bakar? Abu Bakar al-Attas artinya anak hikam itu menjadi orang besar luar biasa. Muhammad jangan hikam bingung, ini jangan menjadi orang besar luar biasa anak hikam. Fatma'an Nabi dari khatir Habib Muhammad, maka tenteramlah. Memang abah itu kan mikirakan masalah anaknya ini. Kalau pindah terpengaruh itu, terpengaruh ini macam-macam. Tapi sudah ada yang menjamin bahwa bakal atas. Nah, kemudian semua ada ila siwun wa tasaddara fiha al-ulul ulum. Bulet kasiwun umur 10 tahun, seluruh fak ilmu sidin juaranya majar. 10 tahun aja umur. Jadi bayangkan kan, mun kita bahari 10 tahun terus sumpit bin balok. Sudah apa? Ibak bulunya. Wajah itu labuha min kulli makan, banyak banget orang yang datangan mengaji. Bah macam apa sih kan? Kebanyakan yang datang, fabana bihar rubat, paksa baulah sudah sekolahan lawan asramanya. Jaga penampungannya nih, penampungan orang belajar. Nah itu. Wa maddasimat dan sidin sendiri nang maongkosinya orang nang sekolah kasih itu. Umur 10 tahun sudah. Siapa aja yang datang ke sana mengaji, sidin nang beri makanannya. Pokoknya di mana Habib Ali ini umur 10 tahun jadi kira-kira kamu. Ini kalau sudah Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab, sudah kalau pikiran. Wa hunaka udhina lahu fi nashr da'watil ammah wa utiya lahu ma'tiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka sidin diberi pangkat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqasadat wufud min kulli makan minal akabir wal ahyan. Maka banyak rombongan dari yang jauh-jauh, orang-orang pangkat-pangkat datangan dan orang-orang sugih-sugih datangan juga mendatangi sini. La siyama hina ma rattaba qira'at qissatil maulid an-nabawi simtit ibror fi kulli sana fi akhir khamis min syahril awal.
lagi-lagi apabila Sidin membuka majelis maulid Simtud Duror. Ini orang luar biasa datangnya daripada sebelum dibacakan maulid. Fakanat ayyamuhu kulluha a'yada. Maka Habib Ali itu tiap hari seperti hari raya. Artinya tamunya apa mulai hari raya lah sudah tiap hari. Walam yazal badiran nafsahu lil iqrab wa tadris radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sidin itu senantiasa membacakan dan melajari orang. Kada pernah orang membaca Sidin dengarkan. Sidin suruh membacakan langsung. Wa akhadha aydan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Yusuf Habib Al-Attas. Habib Bakar Al-Attas menyuruh, Ali, kamu belajar dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas pulang. Belajar pulang situ, belajar pulang situ. Mbah itu summa zara qabr Habib Saleh Al-Attas. Lalu mati Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Mbah sudah belajar dengan Habib Abdullah bin Saleh Saleh bin Abdullah. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Mbah sudah belajar, lalu mati. Limbah mati Habib Ali ziarah ke kubur Habib Saleh bin Abdul Attas. Nah, di mana kuburnya? Di Baladi Ahmad. Ini ada satu tempat di Hadramaut namanya Ahmad. Fi jam'in ulama wa ufudin ulama, berombongan samunyaan ulama. Rombongannya yang ziarah ini kada ada orang yang lain pada ulama. Wa waqafatu jahadarihi bi sirkilniya wa safit tawiyah wa arada alaihi ahwalahu min mati bi dzalika waqti. Dan Habib Ali berdiri di hadapan muka kuburan tadi. Nah, berdiri di situ. Nah, ulama yang tadi berataan dia umpat mengiring. Macam apa caranya menziarahi wali-wali? Yaitu seakan-akan diri Sidin itu seperti kertas putih, maka sinang diziarah ini nang menulisi kertas itu. Itu adabnya orang ziarah. Seperti kertas nang putih atau seperti papan tulis nang kosong. Nah, jadi nang ampun kubur nang menulisin apa nih itu caranya orang adabnya batin, adab batin orang ziarah ke kubur aulia. Lalu sekalinya Habib Bakar ini bersuara, Habib Saleh ini bersuara dalam kubur, mulai di kubur bersuara, kita kada bingung lagi mah, orang nang wali-wali kan hidup bal ahyaun. Puja Habib Saleh. Nah, فرد عليه ردا شافيا كافيا سمع من كان حضر عنده حين قال الحبيب الصالح اختصر في قبره إن رحلت في يدي وحاجتكم التي جئتم من أجلها قوضية. Alih dengarkan samunyaan alamnya di tangan kuruhnya. Hajat ikan nang datang samunyaan kabul. Nang ulama beratan tadi mendengar beratan. Fasubhana man ja'ala awliya'ahu madhahir asma'i fi alamil dhuhur. Ringkasnya seluruh wali itu adalah bayang-bayang daripada asmanya Allah di alam syahadat ini. Itu kan situ aja kalau dibacakan bayang-bayang asma Allah, artinya ada nang asmanya artinya al-wani, maka walinya itu sufi. Ada nang asmanya al-alim, ngaran Tuhan al-alim, maka orang itu alim. Majar itu artinya masing-masing ya kan? Masing-masing lah. Apa tajalli ngaran Tuhan, itulah jadinya. Masing-masing. Kemudian lalu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Tapi punya kada dapat cahaya dari Allah, kada tahu. Padahal sudah nampak aja daripada matahari. Jadi lebih terang daripada matahari. Cuma lamun orang memang buta, kada melihat. Wa fi 20 madat min Rabiul Tsani, pas tanggal 20 Rabiul Tsani sanata 33 wa 300 wa alif min hijrah tahun 1333 kanat wafatuhu radhiyallahu anhu wa umruhu 74 sanatan, umur Sidin 74.
Wadufina bisiwon, ditanam bisiwon. Wabuniyat ala dhari kubbatun azimah, dan diulahakan di atas kuburnya kubah yang sangat besar. Nah, ada gambarnya tuh di rumah di Cempaka, ada gambarnya, gambar kubah Habib Ali. Wa mahfufatun bil anwar maqsudatun bil zuwar. Sama-laman lampunya nyarak benar orang beelang karsinampian. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa amaddana bimadihi wa lahadana bil hadati wa asyarna fi zumrati amin Allahumma amin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa arwah karangan Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bis sa'adati al-kubra wal khatimati al-hasanati allati khatamta biha li anbiya'ika wa awliya'ika waj'alna 'inda al-maut na'tiqina bis shahadah 'alimina biha mu'taqidina laha wa thabbitna bil qawli thabit min hayati ad-dunya wa fil akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma wa ma waffaqtana lahu في هذا اليوم من خير ويسرته من عمل صالح وأن تقتل ألسنتنا فيه بذكر واستغفار وتسبيح وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووفقتنا فيه وفيها من القربات تقبله منا ونسألك اللهم أن تهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة أهل بيته وأصحابه أجمعين ثم إلى حضرة سيدنا ومولانا وحبيبنا ومقتدانا وشيخنا العارف بالله والدال عليه قطب الوجود وخليفة زين الوجود نور الدين ومحيي شريعة سيد المرسلين إمام كل عارف وولي علي بن محمد بن حسين الحبشي ومشايخه ووالديه وتلاميذته ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الخلق المقدم محمد بن علي سيدنا عبد الرحمن بن مسدد إلى روح أحمد بن محمد الحبشي وأولاده حسين وحسن وإخوانهما وإلى روح سيدنا محمد بن حسين سيدنا عبد الله بن محمد بن حسين سيدنا الشيخ بن عبد الله الإخوان الأحباب سيدنا عبد الله بن شيخ وسيدنا حسين بن عبد الله بن سيدنا محمد بن حسين وأولاده أحمد وعبد القادر وعبد الله وحسين وشيخ وأصولهم وفرعهم وإلى روح سيدنا وشيخنا العارف بالله أبي بكر بن عبد الله العطاس وأولاده ومشايخه ومترجمته إلى روح سيدنا حسين بن أحمد الهادي الجفري ثم إلى روح سيدنا العارفة بالله علوية بنت حسين بن أحمد الهادي الجفري وإلى روح الشريفة مزنة بنت علي بن محمد السقاف إلى روح سيدة شريفة شفاء بنت سيد سالم بن عمر بن الفقيه وإلى روح سيدة الشريفة فاطمة بنت سيد محمد بن سقاف مولى خيره وأصولهم وفرعهم وحواشيهم وجيرانهم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم. اللهم تقبل هذا العمل وأهد ثوابه إليهم واجعله نورا ويسعى بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزله وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى على الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم يا الله خصوصا أهل سلكم كل بالخلافة الحسنة والعقد الصالح يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم لا ترنا في وجه مؤمن ذلة ولا في وجه كافر عزة ما أبقيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.